Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Prativi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita mencoba menerangkan sedikit mengenai pemanfaatan dari buah-buahan dan sayuran dan apa bahaya risiko yang tersembunyi di balik sayuran dan buah-buahan. Jadi sayuran dan buah-buahan adalah jenis karbohidrat serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi karbohidrat ada dua, ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini juga termasuk karbohidrat serat yang ada di buah-buahan dan sayuran, di mana fungsi daripada karbohidrat serat ini untuk supaya kadar gula dalam darah kita tidak terlalu tinggi saat memakan karbo. Dibandingkan dengan karbohidrat sederhana, begitu kita konsumsi, kadar gulanya langsung melonjak naik. Sehingga apabila kita makan terlalu banyak, sehingga bisa cepat ngantuk. Contohnya nasi putih, gula pasir, dan tepung-tepung. Sedangkan karbohidrat serat ini karena sebagian besar terdiri dari serat, sehingga kadar gulanya atau indeks glisemiknya lebih rendah, sehingga tidak menyebabkan hadirnya insulin terlalu besar dalam tubuh kita, sehingga kita juga tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan. Jadi otomatis untuk disimpan dalam bentuk glikogen di liver dan di otot akan kecil, kemungkinan untuk ditimbun di jaringan lemak juga kecil. Jadi pemanfaatannya, karbohidrat kompleks yang berserat dari buah-buahan dan sayuran juga mengandung cukup banyak multivitamin dan mineral. Ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mencegah segala jenis penyakit, terutama misalnya untuk mencegah penyakit kardiovaskular, kemudian mencegah penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, penyakit liver berhubungan dengan ginjal, karena komposisi dari mineral dan vitaminnya yang lengkap, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh kita akan cukup optimal. Kebaikan-kebaikannya cukup banyak, cuman yang perlu kita perhatikan bagaimana cara penyajiannya dan cara pengolahan dari pertanian buah-buahan tersebut. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita kekurangan buah-buahan dan sayuran, akan terjadi, pertama, sering terjadi pendarahan di bawah kulit, bisa kering memar, kemudian bisa menyebabkan rambut cepat rontok, kemudian kuku cepat patah. Berikutnya juga bisa terjadi pendarahan di gusi karena akibat kekurangan vitamin C, kemudian tulang mudah keropos karena kekurangan kalsium dan mineral. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lain yang sifatnya bisa menyebabkan gangguan organ vital. Di samping itu, apabila kita kekurangan vitamin dan mineral dari buah-buahan dan sayuran, kita tidak merasa cepat kenyang. Kemudian kekurangan kita mengkonsumsi makan buah-buahan dan sayuran menyebabkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai infeksi sangat rendah. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19, kita harus lebih banyak memakan buah-buahan dan sayuran supaya antibodi kita bagus. Otomatis kalau bagus antibodi, daya tahan kuat, merupakan satu cara sebagai prokes kesehatan. Di samping prokes luarnya menjaga jarak,
kemudian cuci tangan, memakai masker. Juga mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran merupakan prokes sangat penting, karena prokes dalam, di samping kita melaksanakan imunisasi atau vaksinasi, juga mengkonsumsi makanan-makanan yang segar dari buah-buahan sayuran bisa meningkatkan antibodi, sehingga kuman atau virus yang masuk ke badan kita tidak bisa berkembang biak. Kemudian berikutnya, apabila kita kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, ini otomatis berat badan cepat naik karena kelebihan gula dari karbohidrat simpleks, sehingga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit sindrom X, misalnya diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, kemudian hipertensi, kemudian trigliseridanya naik, kolesterolnya naik, bisa menyebabkan kekentalan darah, bisa penyumbatan pembuluh darah. Jadi sungguh sangat vital fungsi buah-buahan dan sayuran yang harus kita makan setiap hari untuk menghindari berbagai macam penyakit akibat kelebihan berat badan. Cuman yang perlu kita perhatikan bagaimana cara mengolahnya, sehingga buah-buahan dan sayuran ini zat-zat gizi, vitamin, mineral dan nutrien yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Jadi yang terbaik biasanya dengan merebus beberapa menit ataupun dengan cara mengukus ataupun dimakan mentah. Cuman yang perlu kita perhatikan, karena hampir 90% buah-buahan dan sayuran saat pengolahannya menggunakan pestisida. Ini zat yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Karena bahan kimia ini apabila kita masuk dalam tubuh kita dalam waktu yang lama, walaupun dosisnya kecil, misalnya 1 hari 1 mg, kalau setahun udah 360 mg, ini udah melewati ambang batas toleransi tubuh kita. Ini sangat berbahaya. Karena hampir sama kita ketahui, mulai dari penanaman buah-buahan dan sayuran menggunakan pestisida, juga ada memakai fungisida untuk jamur di tanah. Kemudian setelah berbuah, untuk mematangkannya juga memakai bahan kimia sekarang, memakai kalsium karbit untuk supaya buah-buahan cepat matang. Ini juga merupakan logam berat yang sangat berbahaya, terdiri dari arsenik dan timbal. Apabila masuk dalam tubuh kita, walaupun pertama dengan dosis yang kecil, kalau setiap hari misalnya 1 hari 1 mg, kalau setahun sudah 360 mg, ini dah melebihi batas ambang toleransi kemampuan tubuh kita untuk menetralisirnya. Kalsium karbit ini adalah logam berat, terdiri dari arsenik dan timbal. Yang berikutnya, untuk mengawetkan buah-buahan, terutama yang dikirim ke tempat-tempat pemasaran yang jauh dari tempat produksi pertanian, juga dengan memberikan pelapis buah-buahan. Ini bisa dari lilin ataupun dari vanillin. Ini juga sangat berbahaya apabila masuk ke tubuh kita, bisa menjadi salah satu penyebab karsinogen. Jadi kita harus bisa mengetahui untuk menghilangkan bahan-bahan kimia yang ikut menempel di buah-buahan dan sayuran. Yang pertama, paling sederhana, dengan menggunakan air yang mengalir ataupun dengan air yang panas. Ini tidak bisa menghilangkan sampai 100%. Ada 3 bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan dengan cara merendam sayuran atau buahan ke dalam baskom. Kemudian kita tambahkan garam dapur 2 sendok, kemudian baking powder 1 sendok, kemudian cuka apel. Di ketiga bahan ini setelah dicelupkan ke dalam air,
kemudian kita rendam buah-buahan atau sayuran yang mau kita makan selama 15 menit. Ini cukup efektif untuk melepas semua bahan-bahan kimia yang lengket di buah-buahan dan sayuran. Sedangkan garam dan cuka ataupun tadi cuka apel untuk membunuh bakteri-bakteri yang juga ikut serta dalam buah-buahan, ini mencegah infeksi. Jadi perlu kita perhatikan sehingga yang kita konsumsi ini multivitamin, mineral dan karbohidrat serat jangan sampai ikut bahan-bahan kimia berbahaya masuk ke tubuh kita. Ini sangat merugikan kesehatan dari satu sisi. Juga apabila sudah masuk ke tubuh kita, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Ini juga sangat penting, bahwa dengan cara kita memakan atau minum herbal seperti jahe, kemudian madu, kemudian dicampur dengan cuka apel, ini sangat baik untuk mendetok bahan-bahan kimia yang berasal dari ikutan tumbuhan yang sayuran yang termakan secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua, jangan melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa rutin di Senin Kamis, ini salah satu detok terbaik untuk mengeluarkan racun-racun yang termakan secara tidak sengaja ke tubuh kita. Karena saat kita berpuasa terjadinya proses autofagi. Autofagi ini merupakan auto cleaning service yang mengeluarkan barang-barang atau bahan-bahan yang tidak bermanfaat dan berbahaya dalam tubuh kita dan memanfaatkan yang masih bisa dipakai. Ya, alhamdulillah bisa kita membantu tubuh kita sendiri. Kemudian yang juga penting kita ketahui bahwa tetap mengikuti pola-pola makan yang baik. Dimakan jangan berlebihan. Kemudian pola makan seimbang antara karbohidrat, protein, lemak. Kemudian makan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiganya udara. Kemudian mengunyah makanan harus cukup kunyahannya sehingga mudah dicerna. Ini cukup baik kita perhatikan. Kemudian tentunya rasa bersyukur kita kepada Allah dalam menciptakan berbagai macam makanan yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran untuk kebutuhan nutrisi kita, sehingga harapan kita terus sehat dengan menjaga bahan-bahan kimia yang ikut dari buah-buahan dan sayuran tidak ikut termakan oleh kita, sehingga menyebabkan organ-organ vital kita akan terganggu fungsinya di kemudian hari. Kita rasa cukup jelas yang kita sampaikan. Harus hati-hati di balik semua nutrisi yang cukup baik dari buah-buahan dan sayuran, juga ada bahan ikutan, bahan kimia yang sengaja dibuat ataupun diikut sertakan ke buah-buahan dan sayuran, sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Rasa demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jumpa kembali di TV Pak TV dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.